Welcome back to the Traders Lifeline, help revive your trading. Analisa untuk Sol USD minggu depan tanggal 23 sampai 27 Juni. Jadi dalam pembahasan analisa ini saat saya mengatakan minggu ini berarti saya merujuk kepada minggu tanggal 16 sampai 20 Juni ya, Senin sampai Jumat. Dan minggu depan berarti saya merujuk kepada tanggal 23 sampai 27 Juni, Senin sampai Jumat minggu depan. Nah, sebelumnya kita hapus dulu semua. Kita mulai dari time frame weekly. Pertama-tama yang ingin saya analisa atau bahas adalah naratif fundamental. Di mana melihat keadaan geopolitik sekarang, perang dagang Amerika-Cina yang masih belum jelas solusinya gimana, masih tarik urat kedua negara, terus juga keadaan di Timur Tengah, sekarang Amerika malah ikut terlibat perang dengan Iran setelah sebelumnya Iran dan Israel memanas. Urusan Hamas aja belum beres, urusan Iran udah nambah masalah. Terus Ukraina Rusia juga sampai sekarang masih belum ada titik terang damai. Jadi kalau secara fundamental naratif saya emas ini masih bullish untuk at least quarter 3 2025 ini. Yaitu bulan Juli sampai September akhir. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam technical analisa di time frame weekly. Terakhir harga gagal break up buy side liquidity weekly di level ini, panah kuning. Nah, jadi kalau melihat pergerakan harga terakhir yang gagal break up buy side liquidity weekly, ini malah dia hanya nge-wick aja sweep gitu ya. Ini sebenarnya kan bearish, cuma kan kalau kita sebetulnya bullish nih untuk sampai kuartal 3 2025. Makanya kita butuh manipulasi bullish. Nah, manipulasi bullish time frame weekly itu potensinya apabila harga gagal breakdown candle range low weekly-nya. Jadi kalau ini candle weekly kita tandain, hapus dulu semua. Ini dia sudah sweep gagal break up candle range high-nya. Dan apabila dia turun menuju ke candle range low weekly-nya dan dia gagal breakdown, maka gerakan turun itulah nanti yang akan menjadi bullish manipulation atau Judas swing-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di time frame weekly, skenario pertama adalah harga akan mengambil likuiditas di bawah di candle range low weekly-nya untuk lanjut naik. Yang kita tidak mau lihat adalah si candle weekly ini di break body, well bukan yang ini tapi yang ini, candle hijau ini kan 1-2 up close candle. Candle hijau ini nggak boleh di body break ke bawah oleh candle weekly minggu depan. Ya, oleh candle apapun sih, bisa minggu depan, bisa minggu depannya lagi. Pokoknya ini level ini nggak boleh di break ke bawah, body break ke bawah. Nah, sekarang ini di time frame weekly, naratif kita secara fundamental bullish, tapi kalau melihat pergerakan harga terakhir, harga ketahan di buy side liquidity weekly. Nah, untuk manipulasinya sekali lagi kita mau lihat harga turun lagi dulu, at least mengambil candle range low weekly-nya dan gagal breakdown closing candle di atas garis putih ini
di atas 3289 untuk kemudian lanjut naik reject dari situ. Nah, sekarang kita turun time frame daily. Di time frame daily kita juga punya candle ini yang masih di respect range-nya, nggak ada candle yang body close di atas atau di bawah range daripada candle hijau ini yang saya kasih panah kuning. Jadi candle range high dan candle range low-nya belum di body break. Nah, ini dia udah gagal breakdown. Ini potensi menjadi manipulasi bearish apabila harga naik menguji candle range high-nya atau CRH-nya dan gagal break up. Kalau hal itu terjadi, maka kemungkinan harga akan menguji candle range low dari weekly candle yang ini. Ya. Yang mana level ini kebetulan adalah juga merupakan candle range low dari time frame daily. Jadi kalau ini juga di time frame daily kita melihat struktur terakhir itu dari mulai sini ya. Kalau kita perhatikan harga di time frame daily itu sedang membentuk struktur kenaikan high, higher low atau low yang lebih tinggi, higher high, high yang lebih tinggi, higher low, higher high. Nah, jadi apabila harga turun ke sini, kemudian reject, dia berpotensi melanjutkan kenaikannya karena ini adalah Judas swing di time frame weekly dan daily. Nah, kalau melihat pergerakan harga terakhir, ini kita melihat ada reclaim bullish value gap. Sorry yang ini. Ini di sini berlaku sebagai resistance, walaupun dilewatin sedikit. Ya ini naik turun lah di sini, akumulasi. Di sini sejauh ini kelihatannya reject nih dari level reclaim fair value gap daily bullish yang kotak kuning. Jadi ini memperkuat dugaan bahwa harga ini setelah reject dari candle range low daily, dia akan naik dulu. Kemungkinan menguji candle range high daily-nya untuk baru reject dari candle range high daily-nya turun. Mengambil candle range low, weekly di bawah, reject, dan lalu naik. Nah, setelah kita bahas time frame weekly dan daily, sekarang kita mau lihat time frame 4 jam. Ini kita hapus dulu semua. Kalau enggak, kita diemin dulu. Kalau keramaian nanti baru kita hapus. Nah, di time frame 4 jam, ini saya akan tandai dulu awal minggu. Awal minggu ini adalah di sini. Jadi sepanjang minggu ini di time frame 4 jam ini belum membentuk manipulasi. Ini ada sell side liquidity 4 jam juga belum diambil, belum disentuh. So far minggu ini dia berupa distribusi di awal minggu, kemudian nih masuk akumulasi lebar dari mulai hari Senin malam sampai penutupan di hari Jumat. Jadi untuk minggu depan, kita berdasarkan apa yang kita lihat minggu ini, karena minggu ini belum membentuk manipulasinya, maka minggu depan lah akan terjadi manipulasi untuk
eh, harga naik atau turun. Nah, kita tinggal lihat manipulasinya ke atas atau ke bawah. Jadi jangan trade what you wish, tapi trade what you see. Tapi tetap naratif kita atau prediksi kita adalah gold Saudi USD masih bullish sampai at least September akhir. Jadi walaupun kita trading atau eksekusi trade kita berdasarkan data yang disajikan oleh market, tapi kita tetap punya analisa atau prediksi berdasarkan ya antara lain fundamental, naratif, kemudian juga pergerakan tren harga di time frame besar yang masih uptrend sejauh ini. Dan sekali lagi berdasarkan minggu ini tidak membentuk manipulasi, saya prediksi minggu depan akan terjadi manipulasinya. Nah, jadi level-level manipulasinya adalah yang harus diperhatikan candle range high CRH di 3403, bagaimana nanti reaksi harga dan apakah harga akan menguji level tersebut atau enggak. Kemudian saat nanti dia ternyata betul menguji 3403 dan reject dari level candle range high daily-nya itu, pada saat perjalanan turunnya dia harus break candle range low daily di 3366, kemudian dia harus break ini reclaimed bullish value gap daily. Terus ini juga di sini ada walaupun ini menurut saya sih kurang signifikan, tapi ada level 3338 yang merupakan sell side liquidity time frame 4 jam, dan terakhir di 3293.77 apakah akan di break, akan dicapai atau enggak. Yang pertama akan di break atau reject. Nah, sekarang kita turun time frame 1 jam untuk memprediksi candle hari Senin. Apa yang kira-kira akan terjadi hari Senin. Jadi kalau kita lihat, saya tandain dulu. Ini hari Jumat, ini nanti hari Senin. Time frame 1 jam kalau kita lihat terakhir harga itu sudah manipulasi bullish. Jadi dalam dia turun, di bawah dia akumulasi, kemudian dia membentuk manipulasi bullish. Harga gagal break up, ini adalah candle range high 1 jam, dan di bawah ini adalah candle range low 4 jam. Dia gagal break up, gagal breakdown, kemudian dia distribusi, dan terakhir dia akumulasi. Jadi di akhir penutupan market hari Jumat, time frame 1 jam kita belum mendapatkan manipulasi, karena harga sekarang sedang dalam fase akumulasi setelah distribusi. So, buat hari Senin, itu saya prediksi akan membentuk akumulasi, manipulasi lagi, baru harga bergerak. Nah, kalau melihat seperti ini kemungkinan di Asia session akumulasi, London manipulasi, tapi nggak menutup kemungkinan Asianya manipulasi kemudian dia distribusi. Jadi kita pantau aja nanti begitu Asia session akan ada manipulasi atau enggak. Jadi kalau ini kita hapus semua, pergerakan harga sejauh ini sudah
break tapi masuk lagi ke dalam range. Nah, kita nggak mau micro manage turun timeframe terlalu kecil dan berusaha menebak bagaimana pergerakan harga akan terjadi. Intinya adalah belum ada manipulasi terjadi di akhir minggu. Maksudnya sudah ada manipulasi di hari Jumat dan sudah distribusi, kemudian akumulasi. So for the start of next week, awal minggu, kita butuh manipulasi lagi untuk kemudian harga bisa bergerak. Nah, kalau dugaan saya ini akan naik mengambil sell side, buy side liquidity di atas. Yang menjadi perhatian kita adalah buy side liquidity 4 jam. Nah, jadi harga turun. Kita urutkan market strukturnya dari atas, harga turun membentuk low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high lagi. Ini nggak ada pasangan high-nya, jadi skip. Lower low, lower high, lower low. Nah, jadi harga kalau menurut saya di awal hari Senin, dugaan saya sih kalau nggak Asia, London akan mengejar ke atas dulu. Kemungkinan dia membentuk bearish manipulation, menguji level sell side liquidity, buy side liquidity, 4 jam, 4 jam, di 3378, reject kemudian turun, atau kemungkinan di level candle range high daily di 3403. Nah, saya nggak bisa prediksi bagaimana nanti pergerakan harganya, tapi ini adalah level yang akan saya perhatikan. Jadi ada beberapa buy side liquidity 4 jam. Ini juga ada relative equal high, time frame 4 jam. 3400.19, 3400, ini juga. Jadi memang banyak area likuiditas di atas. Tapi prediksi saya hari Senin harga akan naik dulu. Entah nanti dia reaksinya di level yang mana. Terlalu banyak juga untuk saya sebutkan. 3378.74 yang terdekat, 3395, 3396, 3400 ini ada relative equal high, dua level, satu di 3408, satu di 3400.19, dan finally candle range high daily di 3403.38. Sekian aja sih analisa saya untuk minggu depan. Jadi secara garis besar di weekly-nya kita belum berhasil break up buy side liquidity weekly. Di time frame daily-nya kita masih respect reclaim bullish fair value gap daily. Dan harga juga masih respect candle range low daily-nya. Ada kemungkinan akan naik dulu menguji candle range high daily. Di time frame 4 jamnya ini harga kemungkinan ya ke area sini minimal. Ini dempet sekali ya. Dan tuh high-nya intact, nggak ada satupun yang di weak
oleh harga, dan ini dempet banget. Ada 3 level ternyata kalau kita zoom in di 3400 ini. Relative equal high ini adalah magnet untuk harga karena di situ ini engineered liquidity. Oke. Untuk apa? Setelah naik mengambil likuiditas di atas kemudian turun. Turunnya kemana? Ya kita perhatikan nanti candle range low daily dan candle range low weekly-nya. Oke. Yang paling ekstrim kemana? Paling ekstrim harga ke candle sell side liquidity daily di 3293. Yang gua sanksi sih kalau sampai serendah itu. Tapi bisa aja. Malah lebih bagus. Jadi kalau dibilang sanksi, you never know. Gold sih gila kalau udah gerak. Tapi gue malah seneng kalau harga itu mengambil 3293. Kemudian baru reject. Karena untuk harga bergerak distribusi di kuartal 3 itu butuh banyak likuiditas. Analisanya selesai sampai di sini. Sebagai penutup, gue cuma mau ngomong sedikit karena kemarin, dulu udah lama. Ada temen gue tuh yang bilang gue mbak dukun, katanya karena gue memprediksi pergerakan harga. Dia nggak setuju tuh, katanya don't trade what you wish, tapi trade what you see. Masalahnya gini, pada saat kita trade what we see, yang menurut kita lihat harga melakukan sesuatu dan itu sesuai dengan rules mekanikal kita, misalnya kita punya aturan 1, 2, 3, 4, 5, harga memenuhi semua kriteria kita, kemudian kita trade berdasarkan itu juga tetap prediksi kan, nggak ada yang pasti. Harga boleh mencentang semua rules atau aturan kita, tapi belum tentu 100% harga akan bergerak sesuai dengan analisa kita. Intinya dalam trading semua analisa itu adalah prediksi. Nah sekarang kalau saya analisa pergerakan harga, saya prediksi pergerakan harga, saya juga punya rules saya sendiri untuk melakukan hal itu. Apa bedanya? Gitu. Intinya sih gini, kalau kita menganalisa harga, kita nggak punya prediksi, ya kita nggak ada dasar. Prediksi kita ini bukan untuk kita eksekusi. Prediksi kita ini untuk kita kemudian selidiki. Jadi gini, pada saat harga seperti sekarang gini, gue bilang harga bullish untuk kuartal 3 2025. Maka ini contoh simpel aja, maka yang gue harus atau perlu lihat itu adalah manipulasi bullish. Sedangkan di weekly saat ini manipulasi bearish, cuma dia belum konfirmasi aja. Konfirmasinya apa? Pada saat dia break candle hijau ini ke bawah, body break ya. Karena itu menjadi change in state of delivery di harga time frame besar. Jadi kan berdasarkan gue punya prediksi bahwa SAUD akan bullish tahun 2025. Yang gue tahu apa yang gue mau cari dan apa yang gue nggak mau lihat terjadi di market. Yang gue nggak mau lihat harga breakdown candle hijau ini, ya body break. Yang gue mau lihat harga itu mengambil candle range low, candle ini, tapi reject, kemudian berbalik naik. Tanpa kita punya prediksi, kita tuh meraba-raba, selalu berpikir dua arah terus, susah. Nggak tahu apa yang kita cari, nggak tahu apa yang kita nggak mau lihat, nggak ada batasannya. Ya udah, itu sih kembali terserah kepada masing-masing trader karena cara orang analisa, cara orang trading beda-beda.
selama tidak mengkritik orang lain. Bagi yang tidak setuju untuk memprediksi pergerakan harga, it's fine. Yang penting lu profitable. Buat orang-orang seperti gua yang belajar ICT, di mana kita diajarkan untuk mencari naratif, ya fine-fine juga, ya kan? Selama gua nggak minta makan dari trader lain. Ya udah, sekian aja dulu. See you in the next video. Happy cuan, happy trading. Semoga kita profitable minggu depan. See you later in the next video. Bye. Oh, thanks for watching.